Allahumma salli ala Muhammad. Wa man tawada'ah li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutha dinihi. Siapa-siapa orang yang tawaddu, yang memuliakan, yang merendahkan dirinya di hadapan orang yang kaya karena faktor kekayaannya, faqad dhahaba, maka sungguh-sungguh lenyap thulutha 3/4 di dinihi, agamanya, imannya lenyap dari dalam dadanya. Bukan cuma 1/4, 3/4, hampir ente. Imani sampai ente, agamanya sampai ente. Kalau sampean memuliakan orang kaya karena faktor kekayaan. Wasallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Biridaillahi ta'ala, li hidayatillahi ta'ala, li rahmatillahi ta'ala, li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, kasratun naumi, utawi akehe turu, tumitul qalbah, iku mateni opo turu ing ati. Kalau banyak tidur mematikan hati. Tidur perlu, makanya nggak boleh bergadang kalau tidak ada perlunya. Kata siapa? Roma Irama. Wa tudhibul baha'u, lan ngilangake opo turu ing padange rai. Jadi kalau sampean banyak tidur akan mematikan hati dan akan menggelapkan wajah peteng. Makanya jangan kebanyakan tidur. Biasanya orang yang banyak tidur banyak makan. Jangan banyak tidur. Jam 9 istirahat. Tubuh ini bukan robot ya. Tubuh ini bukan robot. Perlu diistirahatkan, bukan mesin. Tubuh ini harus diistirahatkan. Jam 9 wis persiapan tidur. Nanti jam 2 bangun. Ngapain Pak? Pipis. Habis itu balik lagi tunggu. Enggak ya, kalau di Amam udah jam 2 bangun, mandi. Kok mandi? Junub Pak. Untuk tahajud, qiyamul lail, berbanyak zikir, introspeksi diri, ya. Hajat-hajatnya dicurhatkan pada Allah, punya masalah dicurhatkan pada Allah. Jangan sama manusia, curhatkan sama manusia. Akhirnya kalau aib disampaikan kepada temennya nggak amanah, bisa aibnya bisa satu
masuk Facebook, tahu semuanya nanti. Tapi kalau curhat sama Allah, yang memang doa itu yang mengistijabah adalah Allah. Wa kasratud dzunubi utawi akeh dosa-dosa tumitul qalbah padha iku mateni apa dosa ing ati. Sama juga kalau sampean banyak melakukan dosa, banyak melakukan kemaksiatan, hatinya lama-lama jadi mati. Karena setiap sampean melakukan kemaksiatan, setiap sampean melakukan dosa, pasti hati nubari sampean tuh yang terdalam tuh pasti akan mengingatkan sampean, ojo mas, ojo mas, ojo gandengan tangan mas, ojo. Pasti ngomong. Kalau ndak anget, badannya anget. Mau melakukan dosa, mau nyolong, mau demuk sing haram-haram, pasti anget. Reaksi tubuh itu anget. Hati nurani akan ngomong, ojo mas, ojo ditemu si durung wayahe, kulik wayahe wis entek-entek wis. Tapi gak kiron entek. Wa turisun nadama lan marisake apa dosa ing ketun ing penyesalan. Jadi penyesalan itu tidak ada di depan, tapi penyesalan itu pastinya di belakang. Jadi kalau sampai melakukan dosa, ujung-ujungnya nyesel, ngapain aku tadi tuh melakukan dosa, ngapain aku tadi demok. Banyak ini terjadi di kalangan pemuda-pemudi tatkala tahun baru. Banyak hotel-hotel di Kota Batu habis dipoking oleh para pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi. Untuk apa? Merayakan tahun baru. Dengan cara apa? Bermaksiat. Lapong durung dadi bojone ae kok wis nyewa hotel ya. Belum jadi istrinya kok berani nyewa hotel. Bareng-bareng Bang, podo bareng. Kejadian sekitar tahun 2000-an di Kota Batu, pas tanggal 1 Januari ba'da subuh pas pagi setelah subuhan, orang-orang menemui satu mobil nabrak pohon akasia. Pohonnya cilik sak menit, untuk gede cuma sak menit berapa itu? Mungkin sekitar tengahnya itu diameternya mungkin sekitar 15 cm. Sak menit ada mobil kijang nyeruduk pohon akasia. Dan anehnya pohon akasia itu yang ngelupas cuma kulitnya, nggak patah, cuma ngelupas kulitnya. Isine di dalam mobil itu cah wadon, cah lanang, podo mudo kabeh, bawa pakaian. Di depan pasangan cowok cewek, tengah pasangan cowok cewek, buri pasangan cowok cewek, telanjang, podo mati kabeh, podo mati kabeh. Setelah ditelusuri, anaknya orang alim, ujian bagi orang tuanya ya. Semoga kita anak-anak amam dijauhkan dari hal yang demikian. Anak amam mau api pol, ahli sholawatan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, man an'amallahu alaih, utawi sapa wong iku
paring nikmat sapa Allah ing atase wong fasakaro mongko syukur sapa wong iku. Ini ciri-cirinya orang yang dicintai oleh Allah. Tatkala seseorang itu mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau bersyukur pasti ditambah nikmatnya oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Ciri-cirinya orang yang beriman, tatkala dia mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersyukur. Ini ujian juga. Nikmat ujian, kesedihan juga ujian. Wabtalahu lan nyuba muji sapa Allah ingman fasabarah maka mongko sabar maniku. Tatkala diuji dengan yang tidak enak, diuji dengan musibah, maka orang itu bersabar. Bapak sudah jelaskan ujian itu ada dua ujian dengan kenikmatan, kesenangan, dan ujian dengan kesedihan atau musibah. Kalau sampean pingin diuji dengan yang enak-enak, pandai-pandailah bersyukur. Kalau sampean pingin diuji dengan yang sedih-sedih, pandai-pandailah bersabar. Suruh milih bersyukur atau bersabar. Bersyukur dan kaya dan sugihnya, sugih hati ini. Dunyo nih Pak, ya sugih dunyo, sugih hati, jadi orang loman, ya orang dermawan. Syaratnya orang dermawan harus kaya, lapor dan dermawan tapi kiri nggak bisa nih uangnya. Wasa'ah lan gawe olo, gawe elek sapa man fastaghfaro mongko jaluk ngapura ya man. Jadi kalau berbuat salah langsung dia bergegas beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau hal itu kita lakukan tatkala Allah memberikan nikmat, kita bersyukur. Tatkala Allah menguji kita dengan musibah, kita bersabar. Tatkala kita melakukan kemaksiatan dosa, langsung kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kata Rasulullah, dakhalal jannah mongko human ing swarga min ayyibabin sa'ah, saking andine lawang kang karep sapa man diairis. Lawang sing diairis, lawangi swarga ada berapa? Ada berapa pintunya surga itu? Ada 7 atau 8? Ada 7. Ada pintunya. Lek neraka gak ono pintune, ndi ono neraka ono pintune, gak ono. Langsung nyemplung ya. Kalau ada kuncinya neraka itu tak singit no kuncinya wis ya. Biar gak mlebu kabeh nang neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, la tafrah, ojo bunga-bunga sira, innallaha setuhuni Allah la yuhibbul farihin, iku ora demen sapa Allah ing wong kang padha bunga-bunga. Tak usah terlalu bersenang-senang, bunga berbangga-bangga. Allah itu enggak senang. Jangan sedikit amal sampai puas, nggak boleh. Sampai juga dalam hal pekerjaan, misalkan pekerjaannya sampai wis apik, ojo sampean langsung bunga, terus sampean itu menambah kualitasnya. Jangan sedikit bunga, terus sampean sapi air kok, ojo. Allah enggak suka. Wa alaika lan tetepono siro bil husni kalawan susah prihatin. Fa innallaha mongko seduhuni Allah yuhibbu kulla hazin, iku demen sapa Allah ing saben-saben wong kang prihatin. Hidup
prihatin. Jadi enggak boros. Sampai kalau punya uang, punya rezeki, enggak usah boros ditabung. Lebihnya disodakohkan ke orang. Enggak usah boros-boros, hidup prihatin. Ingat dulu waktu enggak bisa makan, ya. Ingat dulu waktu enggak bisa beli apa-apa. Hidup prihatin. Berarti kalau kita diperintahkan oleh Rasulullah hidup prihatin, berarti keadaan kita saat ini lagi berjaya. Lagi berjaya. Sampai kalau diperintahkan suruh prihatin, ojo boros-boros, berarti sampean keadaannya sekarang lagi kaya raya. Makanya harus hidup prihatin. Ingat sama dulur-dulurin yang susah nggak bisa makan, hidup prihatin dulu ya. Aku dengan berpuasa Ramadan kemarin banyak pelajaran yang aku ketahui. Apa contohnya? Luwe, bagaimana orang itu yang nggak bisa makan sampai 2-3 hari. Kalau kita si sahurnya 2 piring, bukone 2 piring mana. Kalau orang kelaparan, orang yang nggak bisa makan, udah nggak bisa makan, cuma minum untuk sampai busung lapar, sampai emah, sampai buncit perutnya itu karena bengkak lambungnya. Makanya ada seorang syekh ditelepon oleh seorang jamaahnya, "Syekh, gimana apabila kami nggak melaksanakan sahur tatkala bulan Ramadan?" Harus bersahur, harus sahur. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan dari Allah. Banyak keberkahan yang diturunkan pada saat sahur. Gimana kami mau sahur ya Syekh? Yang dibuat sahur aja tidak ada. Kami sudah puasa 3 hari tanpa sahur, tanpa buko. Nangis Syekhnya itu. Itu kita harus belajar prihatin, nggak boleh boros. Kalau ingin makan di McD boleh 1 bulan sekali masak bentino di McD-nya ya. McD 1 kali masuk 1 orang 100 ribu. Ono Pak sing pakai promo nggak enak itu, sing jos misalnya. Jadi kita biasakan hidup prihatin. Nanti sampai tatkala sugih amin, tatkala sugih amin. Sampai sudah terbiasa loman. Mulailah kebaikan itu mulai dari sekarang, nggak usah nunggu sugih. Dan kalau ingin sugih lomano. Kalau ingin sugih belajar jadi orang kaya dengan cara apa? Bersedekah. Nggak harus banyak bersedekah itu, minimal sedekah senyuman. Ono kancane, nggak ono kancane gendeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, ma min yaumin jadidin, ora ono saking dino kang anyar, illa wa yaqulu, angin haling ngucap opo yaum, opo dino tadi, ya bana Adam, wahai anak cucu Adam, ana yaumun jadid, utawi ingsun iku dino kang anyar, wa ala amalika, lan ing atasi amal sira, sahidun iku nyakseni. Fandur madza taf'al, mongko perhatikan siro ing opo-opo kang siro lakoni. Jadi hari itu berganti hari. Sekarang hari apa? Hari Ahad, anyar maneh. Ahad biyen lawas wis, saiki anyar, besok Senin anyar maneh. Setiap hari yang berganti itu hari yang
yang baru, dan setiap hari akan menjadi saksi terhadap amal yang kita lakukan. Tolong perhatikan amal kita. Makanya kita sebelum tidur, budaya di Amam seperti itu. Sebelum tidur kita ambil wudhu terlebih dahulu, sholat witir, beristighfar, introspeksi diri. Kalau amal kita mulai bangun tidur hingga mau tidur lagi, banyak amal lainnya, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kekuatan untuk istiqomah dan meningkatkan. Apabila banyak elek, banyak maksiat, bermohon ampun kepada Allah dengan beristighfar, minta ampun, tambah sholat taubat ya. Tobat ya Allah, tapi itu tobat sambal temenan tobatnya. Nggak mau besok saya bermaksiat lah lagi, nggak mau besok saya nyolong lah lagi, nggak mau temuk sing haram. Apa Pak? Temuk sing haram, temuk babi haram. Itu keren sampai ke BD yang temuk BD. Jomblo ya, jangan kelamaan jomblo ya, nanti bantu anak si cilik-cilik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol fi dzambid dunya, ing dalem nerangake nyacat dunya. Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, iyaka wedya sira wa uluyatal maut, sertane ing ngelupaake maut, melupakan maut, la yadhkuruna kang ora padha ingat kabeh illa dunyahum, kejaba dunyane kabeh. Lupa mati cuma ingat dunyo. Lupa mati cuma ingat dunyo. Cinta pol terhadap dunia dan takut mati, itu namanya penyakit wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta teman terhadap dunia, wedi akan kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan lebih berbahaya dari penyakit wuhan. Faqala mongko matur Aliun sapa Ali, wa ma hum ya Nabi Allah, lan iku sinten utawi sing ngelalekake akan kematian itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Qol dawuh sapa Nabi, al aghniya'u iku wong sugih kabeh, wa ashabud dunya lan wong kang duwe dunya, alladzina tarahum rupane wong akeh kang ninggale sira ing alladzina hale madhep kabeh ala jam'iha ing atasi ngumpulake dunya. Jadi yang orang yang melupakan kematian dan cinta pol terhadap dunia itu kebanyakan orang kaya dan banyak hartanya. Yang dihadapi setiap hari duit toh. Cinta pol sama duit. Bahkan dibedakno. Duit 5.000 sing nyar sing lawas dibedakno. Jadi kalau sampai nggak tuku jajan sing ditokne sing welek sing padahal sama itu nilainya sama, sing nyar sing lawas podo. Sing ketok dunyo tok ngumpul dunyo tok
rugi, dinikmati. Sampai tuh besok tatkala sibuk udah untuk menafkahi keluarga dengan cara bekerja, dengan cara berusaha, banyak duit, dinikmati duitnya itu ya. Jangan ditabung tok, dinikmati. Ditabung tok, nanti kalau sampai mati jadi harta waris. Kebanyakan kalau sudah jadi harta waris diperebutkan oleh anaknya, paten-patenan anak ini merebutkan itu, karena harta itu nggak barokah. Karena sing ketok dunya tok nemen pol sama dunia, pinginnya itu dunianya itu, hartanya itu tidak habis sampai tujuh turunan. Kok dilala sampean turunan yang ke-8 melok kiri ini. Ka ikbalin koyo olehi ngadepi alwalidati ala waladiha, seorang ibu yang atasi anaknya. Masih mending ini cintanya ke dunia itu, cintanya ke harta itu mirip ibunya terhadap perhatian terhadap anaknya, masih mending. Sekarang anaknya banyak dititipkan ya. Suaminya kerja, istrinya juga kerja, anaknya dititipkan sama pembantunya. Akhirnya bukan anaknya dewe, anaknya pembantunya, diajari yang aneh-aneh oleh pembantunya. Wa ulaika humul khasirun abada, utawi kabeh alladzina ya ulaik yang lupa terhadap kematian dan cinta terhadap dunia iku wong kang podo getun, podo menyesal ing dalem dina kiamat. Besok nyesel sampean. Sampean kalau punya dunia, punya harta yang banyak, sisipkan sebagian untuk diinfakkan, zakat maupun sedekah. Kalau perlu beli tanah diwakafkan untuk masjid, kakian masjid Pak, kakian masjid saya bilang Pak, 500 meter ono masjid, 500 meter ono masjid, jamaahnya gak ono, cuma satu saf, kadang cuma 3 orang, kadang cuma satu orang, dan itu pun jadi muadzin, jadi imam, jadi makmum, diborong kabehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'rifi ahwalin nas indallah. Utawi iki iku fasol ing dalem nerangake melanggari tingkah-tingkah manungsa ing dalem ngersani Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wahai Ali, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas utawi luwih bagus-bagus manungsa ing dalem indallah, ing dalem ngersane Gusti Allah, anfa'uhum linnas iku luwih manfaate nas marang manungsa liya. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Wa sarruhum utawi elek-eleke nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, wong kang dawa apa umure, untuk manuk ya umure. Man tala umruhu, sapa wong kang dawa umure, wa sa'a amaluhu, lan elek apa amale. Man ini sejelek-jeleknya orang itu panjang umur tapi kelakuannya bejat.
panjang umur tapi kelakuannya elek. Wa khairuhum, dan sebaik-baiknya utawi luwih bagus-bagus nas manusia, man qala umruhu, iku wong kang dawa umure, wa hasuna amaluhu, lan bagus apa amale man. Sebagus-bagusnya orang itu panjang umur dan amalnya bagus, baik. Seelek-elek wong panjang umur kelakuannya elek. Sebaik-baiknya orang panjang umur kelakuannya baik. Wa abghadun nasi, utawi luweh dibenduni dimarahi annasi manungso ilallah maring Gusti Allah taala, man akala wahdahu, iku wong kang mangan sapa man hale ijeni mangan dewean, itu dimarahi itu Tuhan. Makan sendirian tanpa ngajak temennya itu dimarahi Allah, dibenci oleh Allah, dibenduni. Kalau sampean makan dewean, singit-singitan, apalagi makan di kamar mandi, kok tegon, makan di kamar mandi, makan roti di kamar mandi, takut dijaluki ambil kancani, makan di kamar mandi sambil ngisi. Kalau makan sendirian tanpa peduli kepada yang lain, kata Kanjeng Nabi, laisal mu'min, bukan orang iman. Catatnya, laisal mu'min alladhi yasba wa jaruhu ja'un ila jambih. Ya. Katanya Kanjeng Nabi, bukan orang mukmin yang dirinya kenyang sendirian, sedangkan tetangganya kelaparan, ila jambi, sampai luka lambungnya. Apa maknanya? Sampai kena emah, ya. Sampai busung lapar, sampai bengkak lambungnya. Itu oleh Kanjeng Nabi tidak dianggap seorang yang mukmin, yang mempunyai iman di dalam hatinya. Laisal mu'min alladhi yasba wa jaruhu ja'un ila jambi, sampai luka lambungnya, ya. Jadi sampean itu mulai dari sekarang, mumpung masih muda, biar jadi kebiasaan, biar ditawamkan sampai tua, sampai kapanpun bisa diwariskan kebaikan ini. Tatkala punya makanan, berbagilah, ya. Wa mana'ah lan nyegah rifdahu, ing man ing lam padani man, nyegah supaya juga orang lain tidak melakukan demikian, tidak memberikan makan juga pada kancani, enggan untuk berbagi juga. Sudah dirinya nggak mau berbagi dan juga menyarankan untuk orang lain juga melakukan hal yang sama. Itu dibentuk oleh Allah, dibenci. Wa daraba abdahu, lan mukul sapa man ing kaulane man. Waduh, ini suka mukul ringan tangan pada pembantunya, apalagi pembantunya, ya. Bojone dhewe dihajar, ya. Dibenci. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang berbuat
lemah lembut, penuh kasih sayang terhadap keluarganya. Jangan mukulan ya, buang sifat-sifat mukulan, sifat-sifat ringan tangan. Di ringan tangan loman gak apa-apa, apalagi panjang tangan. Wah, panjang tangan lo, nggak dibuang ya. Wa akramal ghaniyah, lan mulya akiman ing wong sugih. Nah, ini juga dibendu, juga dibenci oleh Allah dan juga oleh Rasulullah. Orang yang memuliakan orang yang kaya, memuliakan orang yang kaya karena kekayaannya. Wa man tawada'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutha dinihi. Siapa orang yang tawaddu, yang memuliakan, yang merendahkan dirinya di hadapan orang yang kaya karena faktor kekayaannya, faqad dhahaba, maka sungguh-sungguh lenyap thulutha 3/4 di dinihi, agamanya, imannya lenyap dari dalam dadanya. Bukan cuma 1/4, 3/4, hampir ente. Imani sampai ente, agamanya sampai ente. Kalau sampean memuliakan orang kaya karena faktor kekayaannya, bukan faktor keilmuannya, tapi karena kaya. Orang sugih ono dayo, ono tamu datang ke rumahnya sampean pakai Mercy sing pintune wis lurus tok kanan kiri tok yang lur. Bingung sampean, waduh, wong sugih teko rek, siapno kabeh, cepakno kabeh, siapno teko nak numpak Alphard wis bingung tuan rumah wis, wong sugih teko, drama dimulai ya. Nek wong kiri teko nge-grab maneh, aduh. Pagernya digembok, kau nak wong iki pembantu ni metu. Ya Pak, Bapak wonten, kau ono iki. Diusir ya. Gak dikasih masuk nek wong kiri nge-grab. Kalau biyen ngojek terus bawa map, waduh dikira minta sumbangan kan. Gak taunya cuma minta tolong mau ngurus akte beranaknya. Wa ahanal fakir, lan ngino sapa man ing wong kang fakir. Jangan dihina orang fakir. Bahkan sebaliknya, tatkala kita lebih harta, keluarkanlah, infakkanlah, baik berupa zakat maupun sedekah, diutamakan orang yang fakir. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja orang yang fakir itu ayyakuna kufron, menjadi seorang yang kafir. Kasihan orang yang fakir, goyah kadang imannya, ujiannya terlalu berat, bebannya terlalu berat, apalagi sudah punya keluarganya, istrinya gemuk, kalau boncengan abot, apalagi nyanggahnya, apalagi gendong, berat terasa dunia ini. Makanya sampean cari bojo sing kutilang, kurus, tinggi, langsingnya. Kutilang apa kemarin? Kuning, tinggi, langsingnya. Adanya gemuk Pak, tak apa-apa. Bismillah pokoknya. Berkat. Wa asarru minhu man asa fil harami wa mata fil harami. Wah, ini juga
wa asarru minhu lan luweh olo luweh elek timbang orang tadi man asa sapa wong kang urip fil harami ing dalem kaharaman wa mata fil harami lan mati sapa man ing dalem keharaman. Ini welek mana ini? Orang yang hidupnya dengan yang haram-haram dan matinya juga dalam keadaan yang haram. Orang yang suka melakukan kemaksiatan dan matinya dalam bermaksiat, matinya dalam berzina, ambil bojone wong, terus mati dalam melakukan hubungan perzinanya itu mati. Banyak kejadian itu. Di Doli dulu seorang suami tuku gendoli, tuku tahu rebusnya, dipangan tahu nih, lu kok nyantol, mati, nemplek, gak bisa dilepas, mati dalam keadaan berzina. Itu seelek-eleknya wong, lebih elek dari orang kaya tadi. Mudah mati, gimana perasaannya keluarganya, gimana perasaannya istrinya, gimana perasaan anak-anaknya, gimana perasaan orang tuanya. Lek si urip delok anake, delok bojone, delok ayahe mati dalam keadaan zina. Nauzubillah min dzalik ya. Wa asarru minhu, wah ini lan luweh olo timbang hidup dalam keharaman, mati dalam keadaan haram, hidup dalam kemaksiatan, mati juga dalam keadaan maksiat. Apa itu? Man tala umruhu wa sa'a fi'luhu. Sapa wong kang dawa apa umure lan olo elek apa kelakuane man ya. Wala yatubu amma nahallahu ta'ala anhu, lan ora gelem tobat sapa man saking barang kang nyegah iman sapa Allah Ta'ala. Sudah tahu kelakuannya elek, kelakuannya penuh dosa, penuh maksiat, enggak gelem tobat. Dikasih umur panjang, dikasih kesempatan, enggak dipergunakan untuk taubat, terus bermaksiat, terus zina terusnya. Itu dibenci oleh Allah. Wa huwa yatma'u fi maghfiratih, hale utawi man iku ngarep-ngarep sapa man ing dalem pangapurane Gusti Allah. Gak apa-apa, Allah itu maha Ghafurur Rahim, maha pemaaf, maha penyayang. Tobat keri-keri mawon, gak apa-apa. Zina gak apa-apa, zina muhson gak apa-apa. Allah lu maha pemaaf. Kalau kalian punya sifat seperti itu di dalam dadanya, hendang dibuang. Kok bangga dengan kemaksiatan, kok bangga dengan melakukan kejelekan. Punya istri ayu pol, tapi rumput tetangga lebih hijau. Cerita dengan jani, Mas, aku kemarin ambil tonggo sing ayu itu berzina, kumpul kebo di hotel. Gelem nih, bangga diceritakan. Oh gitu Mas, itu kan zina muhson. Kok sampean lakukan? Tenang, Allah kan maha pengampun. Kalau punya sifat yang seperti itu, mengentengkan yang seperti itu sangat dibenci oleh Allah. Tuku mana? SPG mana? Tahu SPG? Apa SPG itu? Sales Promotion Girl. Sampai itu harus tahu SPG. Iso karaokean, datang ke karaoke, Mas, booking dong. Kok tahu Pak? Pernah survei ya. Pernah ke klub malam, ajib pernah. Tapi saya lihat di dalam
pengalaman pribadi, survei ke dalam lagi jingkrak-jingkrak itu, anehnya itu tangannya yang jauh tuh gak ono, hilang. Loh, kemana ini kok sakti? Apa pudul semua? Enggak, ternyata pegang neneknya atau nenek. Tatkala ditanya, Mas, kok nggak tobat? Gampang, Allah kan maha pengampun. Lek sampean enteng seperti itu, Allah itu bencipol sama sampean itu. Dikasih umur panjang, gak gelem taubat. Wa asarru minhu lan luwih ala timbang man adharos shadaqah. Shadaqah ini teman. Sapa wong kang ngalahirake nampakake man ing kakancan li ahihil muslimi maring dulure man kang muslim wa yudabbiru hilafaha lan ngeriko sapa man ing sulayani sedekah di depan temennya, kayak yo kon sahabatku yang sejati, Mas, sampean itu sahabat sejatiku. Di belakang ngelek no, hati-hati sampean kalau bertemu orang yang seperti itu, berbahaya. Kalau di depan umum ketok moto sampean diapi-api no. Kalau enggak sampean yang bantu aku, siapa yang mau bantu aku? Betul kan? Di belakang ngelek no, medipong iku. Bahaya, itu dibenci sama Allah. Munafik orang yang kayak gini. Di depan kayak sahabat sejati, namun di belakang musuh sejati. Gimana dalili sahabat sejati itu? Man sadaqaka wala man saddaqaka. Jadi sahabat sejati itu membenarkan tatkala kita salah, bukan selalu membenarkan apa yang kita lakukan. Koncani salah sampean kasih saran. Ngasih sarannya jangan di depan umum, nggak boleh. Bukan ngasih saran kalau di depan umum itu, tapi ngumbar kejelekan. Mas, sini oh, Mas, Kak Ilo sampean itu berlaku seperti itu. Iya dong, iya. Dirubah dong. Ditegur depan umum, itu namanya penghinaan, buka aib orang, nggak boleh ya. Jangan sampai membiarkan temannya sampean itu berada di jalur yang salah, sampean tegur kalau memang itu sahabat sejati. Dan yang ditegur sampean harus paham, harus sadari sahabat sejatinya sampean itu nggak akan rela sampean itu berada di jalur yang salah. Wa asarru minhu lan luwih ala timbang man dhahaba awwal umrihi ghaflatan. Sapa wong kang ilang apa kawitan umure man halilali. Jadi waktu masih muda banyak lupanya. Lupa apa? Lupa ingat untuk beribadah kepada Allah. Makanya di amam itu sampean itu harus dibudayakan. Tatkala waktunya sholat, kancane dibangunkan. Mas, bangun. Oh iya, waktunya sholat subuh. Aku besok bangunin jam 3 ya. Temenan loh. Nah, bangunin. Terima kasih Mas. Ojo diseneni kancane. Ngantuk kok dibangunin. Itu perjanjiannya kemarin katanya suruh bangunin jam 3. Jangan jam 3, jam 2. Apa bagus. Mandi jam 3. Deal yo, deal. Dibangunin enggak, bangun sampai siram ya. Sampai mandi di tempatnya. Biar kasurnya besok dijemur. Wa akhiruhu utawi akhiri umuri man kasalun iku males anta'atillahi ta'ala
waktu tuanya sudah budayanya sudah enteng di depan, waktu mudanya sudah sering melupakan untuk ibadah kepada Allah, nanti kalau sudah tua, sudah budaya malasnya sudah ada, wah angel wis. Lek merubah ya. Kalau mau merubah sulit. Kalau masih mudanya sudah sering melupakan kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah, sudah melupakan duhurnya, lupa asarnya, kecapean, maghrib ketiduran, isya ngorok, subuh kecapean lagi, duhur sibuk di jalan, wis alasan wis sampai dibuat lagu ya. Sampai saya naik bis itu sampai saya dengar itu duhur lali pokoknya wis. Gak sempat sholat duhur karena sibuk kerja, gak sempat sholat asar karena di perjalanan, alasan ya. Gak boleh banyak alasan. Capek dinikmati ya. Sampai besok punya mobil Alphard, amin. Pulang kerja ada supirnya, kan enak, gak capek sampean, gak capek nyetir. Mas, ada nasar mas, menggo kemana? Kiri, mana mas? Masjid. Mas, sholat asar mas, ini udah adzan mas, menggo kemana? Pangan. Sholat ya lebih diutamakan ya, ketimbang ibadah lainnya. Sholat itu diutamakan. Kalau sekarang budayanya, kalau di kampus, di tempat kerja lagi meeting, kalau pas ada adzan duhur, diem. Ada adzan, diem jawab. Habis selesai adzan doa, habis itu lanjut mana? Yang ngajar lanjut ngajar, yang meeting lanjut meeting. Tuhan di nomor 2 kan, ngambek Tuhan. Sampai punya masalah, butuh bantuan Allah. Memang kita hakikatnya butuh Allah, tapi tetap sampean tidak diprioritaskan oleh Allah, maka malah di nomor sekian kan sampean oleh Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.